Kecuali Rasulullah pernah 1-2 kali beliau namanya puasa wisol, dan itu Rasulullah boleh, tapi umatnya nggak boleh Bapak Ibu Malan. Oke, jangan menyiksa dirimu. Aku berbeda dengan kalian. Aku boleh, kalian nggak boleh, ya kan? Aku sesuatu yang kata Nabi, sesuatu yang itu diharamkan olehmu, olehku boleh. Sesuatu yang diharamkan olehku, kamu kadang boleh. Nah, ini pernah saya sampaikan. La yuzalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Ya, jadi manusia itu akan berada dalam kebaikan selama menyegerakan sahur. Oke, ini ahabbu ibadi, hambaku yang paling aku cintai kata Allah dalam hadis qudsi, ilayya a'jaluhum fitrah, yang menyegerakan apa? Berbuka. Oke, seperti itu. Idza aqbalal lail. Nah, ini tentang sahur dan tentang berbuka puasa nggih Bapak Ibu rahimahullah. Oke. Nah, ini apabila berbuka puasa salah seorang di antara kalian, fal yuftir, maka berbuka dengan apa? Tamrin itu kurma. Ya saat ini batal kurma terus pripun? Ya mungkin yang manis-manis boleh, atau yang. Tapi kalau bagi orang yang nggak bisa manis, ya batal apa-apa mawon, buah yang itu rendah gula boleh. Fa'il lam yajid, kalau tidak bisa, nggak bisa pakai kurma terus pripun? Fal yuftir alamma fa innahu tahur, maka berbuka dengan mak itu air putih, air putih dan lain sebagainya. Ya biasa air putih Pak, terus pripun? Oke. Bab amrus shaim yufid lisanuhu, kalau ini tadi saya sampaikan Jadi ada kata Imam Al-Ghazali, ada puasa awam, puasa khos, puasa khawasul khawas. Puasanya orang yang hanya menahan makan minum, puasanya orang yang tengah-tengahan, ada orang puasanya yang betul-betul puasa yang luar biasa. Seperti itu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Bab fi masail minas shaum. Ada beberapa masalah dari puasa. Seperti apa? Idza nasiya ahadukum, apabila kalian lupa, fa'akala au syariba, dia lupa makan minum, falyutim saumahu, maka lanjutkanlah puasa. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, Allah telah memberikan makanan dan minum secara gratis. Tapi pertanyaannya, napa wong sing pun entek rong piring terus dibilangin lupa pun berapa sendok aku lali. Kita tanya, dengan itu lali, napa lali? Nah, itu lupa, benar-benar lupa, atau memang pura-pura lupa sebenarnya. Nah, itu kan ada orang yang sering. Tapi nek betul-betul lupa nggak masalah. Tapi kita tanya dulu, benar-benar lupa asli, insya Allah. Nah, ini ya Rasulullah dalam hadis lain, akhbirni anil wudu, kabarkanlah saya tentang wudu. Wudu niku pripun? Nabi mengatakan asbihil wudu, sempurnakan wudu, wa khalil baina asabi, sela-sela jari, wa baligh fil istinsyaq, dan istinsyaq menghirup, illa an takuna shaiman, atau kamu lagi berpuasa maka hati-hati. Kumur-kumurnya 3 kali, dikeluarkannya cuma 2 kali. Niki bener hati-hati jenenge ngoten nggih. Kata mahasiswa saya, Pak, mohon maaf kalau puasa Ramadan kering banget sininya, saya itu kering, saya benar-benar tidak pernah bisa melanjutkan nopo kecuali sini sudah basah. Maka ketemunya kudu ngagem es jeruk, es teh dan lain sebagainya. Niku mboten kamu jenenge, niku menyengaja. Karena yang dinamakan membatalkan puasa itu apa Pak? Bu, sesuatu yang makan lewat melalui mulut, melalui rongga tenggorokan, lewat tenggorokan masuk ke perut besar, itu membatalkan puasa, Tapi kalau nggak sampai masuk ke rongga dan tidak masuk, biasanya kalau ibu-ibu ngicipi kuah, nah itu masih diperbolehkan, itu. Kecuali telung sendok,
lagi CP ngoten nggih. Nah niku beda lagi. Yudrikul fajr bahwa junub. Nek junub gimana? Nah niki junub, apakah junub itu membatalkan puasa? Belum sempat mandi ketika itu, maka mandi besar itu adalah syarat untuk sholat, bukan syarat untuk puasa. Maka boleh kita itu mandinya telat, namanya. Karena kalau mau sholat, namanya, itu kalau sudah berkeluarga seperti itu. Karena junub itu syarat untuk sholat, bukan syarat untuk puasa. Maka di sini dan lain sebagainya. Bab bayan fadlu shaum haram. Nah, ini udah Muharram dan Ashurul Hurum. Ini satu hadis mawon saya bacakan. Afdhalus siyam ba'da Ramadan. Puasa terbaik setelah puasa bulan Ramadan itu Muharram, kemudian lain sebagainya. Ini nanti diikuti dengan 6 hari seperti puasa setahun gitu Pak. Oke. Ini soal-soal puasa saya kira sudah setiap hari berapa mendengarkan 2 kali paling kulsub sama taraweh. Jadi ilmunya sudah luar biasa ya Bapak Ibu ini di sini sudah saya kira sudah semua ustadz punya informasi yang bermacam-macam, punya pengetahuan yang berbeda-beda. Ada yang pinter banget, ada yang pinter, ada yang biasa. Maka Bapak Ibu di sini menyerap informasi baru, maka di sini ilmunya pasti bertambah. Paling tidak mendengarkan kuliah subuh, kuliah taraweh itu paling tidak sampun nonton ganjaran. Apalagi kalau Bapak Ibu selesai sholat taraweh bersama imam. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail kulluh. Siapa yang sholat taraweh bersama imam maka tercatat sebagai sholat semalam suntuk. Bayangkan itu pahalanya luar biasa. Jadi man qama, tadi itu man soma ya. Saat ini man qama. Man qama itu apa? Siapa yang koma? Koma itu apa? Bukan koma bahasa Indonesia, bukan. Sampai saya koma. Koma itu berdiri. Tapi berdirinya apa? Ramadan. Berdiri untuk sholat di malam hari bulan Ramadan. Namanya Bapak Ibu Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan itu salah satu nama lainnya adalah sholat taraweh. Sudah jelas ya? Jadi Qiyamu Ramadan itu adalah sholat taraweh. Man qoma, siapa yang berdiri. Karena berdiri lama di dunia, Allah akan meringankan berdirinya besok manusia di padang mahsyar besok. Ketika berdirinya itu pada lama-lama ngoten nggih, maton sing suwe banget napa? Karena dosanya akeh. Dosanya akeh, terus kemudian apa? Keringete saking kathahé apa? Kelelep ya memenuhi. Jadi saking keringetnya karena matahari beberapa jengkal di atas kita, nggih, dan berdirinya lama. Nah, maka barang siapa yang sholat taraweh berdiri di malam hari bulan Ramadan, maka Allah akan percepat berdirinya besok kita semuanya di padang mahsyar di hari akhir besok insya Allah. Dulu saya waktu di Timur Tengah Bapak Ibu, seorang ustadz itu nangis di depan jamaah itu. Kenapa? Karena siapa mengatakan siapa yang kuat berdirinya paling datang awal, paling akhir pulang. Itu hebat sekali katanya sih itu. Saya bayangkan gimana ya rasanya gitu. Biasa gitu. Oke. Nah, barangkali cekap semantan kalau ada pertanyaan silakan, masih ada waktu gitu. Mas Riyadi tentang puasa atau tentang yang lain boleh Bapak Ibu. Monggo sama-sama kita sambut Ramadan dengan paling tidak bahagia, paling tidak dengan ya Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, ngoten nggih. Allah ijabahi doa-doa kita semuanya nggih. Ini puasa hitungan hari ngoten nggih. 6 hari nggih. 6 hari lagi sama hari ini. Nggih. Nah, seperti itu. Seminggu kurang. Nah, terus nek utang puasa terus sakniki dereng lunas. Terus pripun niku? Terus ibu-ibu puasa gimana? Kalau dia hamil dan menyusui,
Bapak-bapak, bagi yang sampun sepuh, apakah boleh membayar fidyah? Apa mboten? Ukuran fidyah berapa? Ukuran zakat fitrah pinten? Itu kan perlu ilmu ya Bapak Ibu ya. Saya pernah suatu ketika saya bayar zakat fitrah 2,5 kilo ya, sama panitianya kebetulan yang jaga itu beda nih Bapak Ibu. Yang jaga itu ngajinya nggak tahu di mana gitu. Nggak diterima gitu ya. Zakat saya itu nggak diterima. Pengennya apa kata seorang penjaga tadi? Kalau saya 3 kilo, wah 3 kilo. Wah ini saya belum pernah. Apa ini kalau 3 kilo? Para ulama membolehkan 2,5. Tapi langkah kehati-hatiannya 2,7 kan nggih? Kalau 3 kilo boleh, itu fadilah, ngoten nggih? Tapi jangan diwajibkan dengan pinten sakniki. Orang 2,5 ora ditampa zakate, ngoten nggih? Terus kemudian kurangnya banyak. Kalau 10 keluarga terus pripun? 10 kali setengah sudah 5 kilo sendiri. Gimana? Mendatangkan 5 kilo beras gimana coba? Nggih? Makanya 2,5 itu sudah boleh. Tapi kalau mau langkah kehati-hatian 2,7. Wah saya pulang lagi gitu. Saya nggak mau berdebat karena sedang puasa, betul nggih? Ajeng bayar zakat, tapi betul diterima oleh salah satu panitia. Ya udah nanti saya mau ambil lagi berasnya gitu nggih. Kalikan 4, nggih. Jadi setengah kalikan 4, 2 nggih. Kurang 2 kilo saya. Saya bawa lagi. Ternyata yang jaga itu sudah beda. Yang jaga sudah ibu-ibu, betul nggih? Terus saya, Bu, tadi yang jaga beda. Yang tadi itu mas-mas. Wah luar biasa pokoknya ngajinya nanti saya nggak tahu betul nggih. Wah mas, mbok kae ora nek mriki 2,5 mas. Wah, ternyata 2,5 sudah diterima di situ. Ambo mas rada aneh ngono nggih. Pengennya dia 3 kilo, betul nggih? Dia pengennya 3 kilo. Nggih. Ini saya ini kitabnya loh Pak. Ini kitabnya 3 kilo nih, ustaz saya nih, syekh saya nih. Wah, syekh dari mana betul nggih? Makanya pendapat itu boleh, tapi mohon yang paling ringan mohon. Kalau untuk orang awam, 2,5 itu sudah boleh. Tapi kalau langkah-langkah kehati-hatian boleh kita mengatakan hati-hati ya 2,7, betul nggih? Kalau 3 kilo itu bagus, itu fadilah, itu sukarela mawon. Tapi jangan wajibkan seperti itu. Masalah zakatnya utur betul nggih. Tapi betul artinya untuk keilmuan kita harus berapa tahu ukurannya. Kalau fidyah itu berapa, 1 sok itu berapa, 6 ons itu berapa, soknya itu takarannya itu gimana, bayarnya itu sekaligus, nopo satu-satu, nopo wis jauh-jauh hari wis bayar betul nggih. Asal betul kira-kira jauh-jauh hari sampun bayar fidyah betul nggih. Belum meninggalkan puasa kok sudah bayar langsung, nah gitu kan. Harusnya berapa kali ditinggalkan harinya baru kita bayar fidyah. Harusnya kan gitu. Kalau fidyah itu kan kafarat, artinya kan kita membayar fidyah karena kita meninggalkan puasa. Baru Sya'ban sudah bayar fidyah. Niku mboten leres Bapak Ibu. Belum tepat, kenapa? Karena masih bulan Sya'ban, belum Ramadan, belum kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh Bapak Ibu? Ini masih ada beberapa. Oke, Bapak monggo. Ya. Masalah fidyah dan qadha bagi tukang yang bekerja secara fisik. Apakah fidyah, qadha atau harus nyaur? Alhamdulillah. Saya sangat Bapak Ibu pekerja keras. Suatu ketika ada pekerja keras Bapak Ibu datang. Mas, kula niku pekerja keras. Saya nggak puasa. Kalau saya puasa, 4 orang di rumah saya nggak puasa. Kalau saya puasa, 4 orang di rumah saya itu nggak puasa. Iya kan? Karena saya harus menghidupi mereka, betul nggih? Tapi kalau saya itu nggak puasa, mereka bisa puasa. Betul nggih? Karena saya kan kerja, kerja keras. Per hari bayarnya, betul nggih? Lah saat ini pripun? Islam itu adalah agama yang rahmat Bapak Ibu.
Jadi pekerja keras itu menurut beberapa istihad para ulama, yang pertama adalah mengganti di hari yang dia tinggalkan, hari-hari yang dia tinggalkan. Oke, yang pertama, kalau umpamanya pas betul-betul tidak bisa meninggalkan, maka mengganti. Nek saged puasa nggih puasa, tapi nek kuat, nek boten kuat nggih boten napa-napa kan nggih. Nek boten kuat mengganti di hari lain. Nek boten mengganti yang di hari lain, itu para ulama mengatakan masuk ke dalam kategori apa? Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan orang-orang yang berat menjalankannya, punya kepenatan, termasuk pekerja keras, masya Allah, awan-awan harus keras keringat, masya Allah, poso-poso, macam rakwat, kadang seperti itu. Maka ada 3 alternatif nih Pak. Tapi kalau dia puasa, kuat banget berarti. Namanya buatan puasa mengganti. Yang kedua adalah membayar fidyah. Hanya kalau saya 2, nek buatan mengganti, bayar fidyah. Nah seperti itu. Orang dikiaskan dengan orang yang sampun sepuh banget atau sakit menaun. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun. Yang berpendapat ini adalah Syekh Muhammad Rasyid Ridho dari Mesir. Syekh Muhammad Rasyid Ridho mengatakan dan menafsirkan ayat ini, wa 'alal ladina yutiqunahu, dan orang yang berat menjalankan puasa itu fidyatun ta'amu miskin, memberi fidyah berupa memberi makan orang miskin. Enggak perlu melarat ya. Mau ya kata ya sudah ganti aja di hari yang lain kata Agama Islam itu fleksibel Bapak Ibu. Agama Islam itu tidak memberatkan. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jangan mempersulit. Kalau saya pribadi mengatakan nek boten saged mengganti di hari yang lain, maka membayar fidyah. Tapi kalau di hari lain masih kuat puasa padahal dia libur. Nah, kalau umpamanya dia libur, saya libur di hari lain sesudah Ramadan. Sesudah Ramadan di hari lain ya. Boleh mengganti. Wajib. Nah itu. Jadi takaran wajibnya itu wa 'alal ladina yutiqunahu itu. Orang yang yutiqunahu itu berat. Berat itu ya mungkin kalau pekerja keras umpamanya dia libur, ukuran mampu itu seperti apa? Berarti kalau dia mampu mengganti. Kalau menurut saya mengganti mawon. Karena secara fisik kan betul, kuat. Secara fisik kan iya, karena libur. Karena libur maka mengganti. Mengganti itu lebih baik daripada membayar fidyah. Tapi kalau untuk ibu hamil atau menyusui itu ijtihad zaman sekarang itu membayar fidyah langsung. Nek harus nyaur, umpamanya dia seorang ibu tadi hamil menyusui, anaknya oke, ngoten nggih. Lalu sempat untuk nyaur puasa nggak sempat nggih wonten Bapak Ibu nggih. Hamil dan menyusui aja sudah berapa? 24 bulan nggih. Itu dari puasa ke puasa itu waduh. Nah, sudah nggih. Kalau sudah seperti itu nggih. Agama itu mudah dan tidak mempersulit. Jadi tadi itu jadi keimanan, ketakwaan itu adalah apa yang diharapkan di bulan puasa, di puasa Ramadan. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang puasa yang nolak. Puasa yang nolak jelas betul nggih. Sama nggih, puasa yang nolak yang nolak nggih. Ya jenenge wong anu Pak nggih. Itu. Tapi ada yang diharapkan itu la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Itu. Satu lagi mungkin tentang kelipatan pahalanya sama enggak antara di puasa dan di luar puasa? Seperti baca Quran kan kalau satu huruf itu 10. Yang itu kayaknya bukan di bulan puasa ya. Di saat bulan puasa kira-kira ada perbedaan enggak baca puasa, salat termasuk satu huruf baca Quran? Nah, ini ada kelipatannya. Seorang ulama namanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan Allah itu ketika melipatkan pahala seseorang, yang pertama apa? Syarfu az-zaman. Allah memuliakan waktunya. Karena waktunya bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala. Oke.
pahala sholat sunnah diberi pahala seperti wajib. Yang wajib diberi pahala berlipat-lipat. Itu bulan Ramadan, Pak. Gimana? Makanya membaca Quran termasuk salah satu pahala yang dahsyat. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala gitu. Alif lam mim, alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Maka dilipat gandakan pahalanya. Wal bi asri amsalina, nanti puluhan lipat dan berlipat-lipat. Makanya kalau puasa itu biasa saja, nanti ya amal yang biasa saja nggih rugi sebenarnya. Seperti itu. Maka harus menjadi orang yang extraordinary person, harus menjadi orang yang luar biasa di puasa. Nanti meskipun puasa tetap beramal saleh, bekerja dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan Bapak Ibu nggih, umur yang panjang sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan besok Ramadan terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi ada yang meninggal, salah satu wakil dari Majelis Dikti, Masya Allah itu seminggu sebelum Ramadan, ya Allah. Saya kira itu kita persiapan untuk berbuka puasa. Mungkin dari saya cukup sekian. Bapak Ibu kalau ada kekhilafan selama saya bersama Bapak Ibu, saya mohon dimaafkan, dan nanti kita bisa bertemu di